bukan zamannya lagi bikin konten yang palu dada begitu. Karena Welcome to Teknobi, Head Teknoheads. Apa yang perlu kamu lakukan kalau misalnya kamu baru aja mulai YouTube dari nol, tapi harus cepat mencapai 100.000 subscribers pertama? Pasti penasaran bukan? Kali ini gue akan mewawancarain 3 YouTuber sukses yang mulai dari ratusan ribu subscribers sampai yang jutaan subscribers. Dan kita dengar apa kata mereka. Kamu pasti penasaran dan ini cocok banget. Ini adalah tips buat YouTuber pemula, jadi kamu pasti tidak mau melewatkan. Nonton dari depan sampai belakang, kita langsung lanjut. Yuk! Guys, cara menghasilkan uang terbaik adalah dengan membangun bisnis. Dan bisnis yang paling booming adalah bisnis online. Nah, ini ada kabar baik guys. Saya dan partner saya akan mengemas pengalaman kami berbisnis online dalam waktu 3,5 jam dalam sebuah permainan interaktif online shop War Games. Kamu akan belajar langsung dan mengalami sendiri bagaimana caranya memanage bisnis online yang beromset 100 juta sebulan. Coba dengar apa kata peserta. Pertama, saya suka simulasinya, bagus banget, sangat real. Dan di Gimaru secara sempurna bisa menjabarkan step by step-nya. Seru banget bukan? Kamu juga akan ketemu langsung loh dengan saya dan Pak Dahlan Iskan di event ini. Dan ada harga khusus buat viewers Teknobi. Langsung aja pakai kupon Teknobi buat dapetin diskon 100.000. Buruan aja daftar karena seats-nya sangat terbatas. Oke, sampai jumpa di lokasi acara. Halo Kristi, apa kabar nih? Baik, Pak. Luar biasa sekali. Saya lihat pertumbuhan channel YouTube-nya Kristi luar biasa sekali ya. Wah, ini kita jadi pada penasaran nih. Kita pengen tanya-tanya buat teman-teman konten kreator baru, ya kan? Kalau misalnya Kristi punya channel baru, sama sekali baru misalnya, ya mungkin kategorinya lain, niche-nya lain gitu ya. Menurut kamu strategi apa yang akan kamu pakai untuk bisa mencapai 100.000 subscribers pertama? Ini maksudnya platform beda gitu ya berarti? Sama, platform YouTube, tapi mungkin sama. bikin satu channel yang kategorinya beda. Misalnya kamu ngomongin travel lah, atau kuliner mungkin, siapa tahu ya kan. Kira-kira strategi apa yang mau kamu pakai dari pengalaman kamu yang dulu? Oke, jadi sebenarnya karena setiap kali aku bikin konten tujuannya selalu, karena aku awalnya tuh sebenarnya bukan dari content creator, awalnya tuh aku udah ada bisnis dulu, baru aku ngejalanin content creating itu untuk support bisnis. Jadi sebenarnya kalau misalnya aku bakal bikin channel lain, mungkin objektifnya itu bakal sama. Nah, cuman mungkin bisa jadi beda kategori atau kayak filmnya beda. Nah, dari situ yang aku pelajari, itu kita harus bisa kayak involve klien atau customer kita itu di dalam konten. Jadi jangan kayak cuman progress dari produknya aja atau cerita tentang kitanya aja atau experience kita aja, tapi kita bisa involve klien atau customer itu ke dalam konten. Jadi di situ mereka bisa ngerasa ada sense of belongings yang dimana mereka tuh menjadi bagian dari perjalanan konten kita juga. Dan mungkin itu yang akhirnya kayak bisa lebih engage, naiknya lebih cepat juga. Terus kayak secara nggak langsung tuh bukan cuma komunitas ya, tapi lebih kayak series yang bisa jangka panjang gitu, bisa long term. Karena kan setiap ada klien baru pasti ada cerita baru yang bisa audiens kita tunggu terus gitu. Jadi akhirnya kayak menurut aku sih terbentuk kayak suatu ekosistem gitu, di mana kita bisa melibatkan itu semua pihak, bukan cuma kita sama audiens kita, tapi juga klien dan customer kita. Oke, jadi ada engagement yang banyak gitu ya? Iya. Oke, very good, thank you banget. Halo Dr. Sung, apa kabar nih? Halo Mike. Alright, nah ini Dr. Sung dari SB30 Health nih. Udah berapa nih subscribersnya per hari ini dok? 2,3 saya. Wah, udah nggak berasa ya? Kalau udah juta-juta nggak berasa ya? Udah nggak ngikutin. Oke, saya mau nanya lagi. Kalau misalnya sekarang Dr. Sung bikin channel baru nih, channel baru ya. Menurut Dr. Sung, strategi terbaik untuk mencapai 100.000 subscribers pertama gimana ya? Sekarang ya? Iya. Kalau kita sekarang, kalau dulu, saya cerita dulu ya. Iya. Sekarang kan beda. Boleh. 2017 memang demografinya untuk masuk ke internet itu kan sangat cepat. Berapa puluh juta gitu, aku lupa waktu itu datanya. Terus pada saat itu kita bekerja dengan sistem istilahnya SEO. Jadi orang cari apa? Kan orang sistemnya kan nyari waktu itu di Google atau di YouTube kan sebagai search engine. Jadi penyebab sakit kepala kan mereka ketikkan gitu kalau mau cari di Google atau di YouTube. Iya. Nah, jadi kita bikin nih apa yang belum ada, kita bikin penyebab sakit ini, solusinya bagaimana kayak gitu waktu itu. Kalau sekarang saya lihat algoritma YouTube ini berubah.
Kerasa nggak? Lumayan berasa. Jadi kalau sekarang itu kan orang bukan cari sebuah research media, mungkin masih ada beberapa orang, tapi kebanyakan itu disodori, diberikan ini loh. Iya, iya. Gitu. Ada kerasa beda lah. Jadi kalau dulu kan kita cari, kalau sekarang kita buka itu sudah direkomendasikan ini. Iya. Kita buka tentang plant tanaman misalnya. Iya. Dan YouTube itu akan ngasih kita tanaman. Iya, iya, iya. Dari berbagai channel yang berbeda-beda kan. Kayaknya bisa ngebaca pikiran kita gitu ya. Ya, dari apa kan mereka udah bisa baca AI-nya. Iya, iya, iya. Jadi kalau strateginya, kalau sekarang ya apa yang lagi viral, apa yang lagi in, itu yang dibuat sih. Oke ya. Jadi cara paling cepat ride the wave ya. Ya caranya gitu kalau sekarang rasanya gitu. Tapi kalau saya tetap ya SEO, karena saya nggak bicara viralnya. Oke. Itu cuma buat sharing aja ya, yang saya mau bagikan ya ilmu yang saya ngerti gitu. Kalau viral kita nggak ngerti kan. Iya, iya, iya. Oke, oke. Alright, hari ini saya kedatangan Tommy Yu dari JSX Pro. Halo, Pak Tommy. Wih, halo, apa kabar? Yes, thank you banget nih udah join sama Teknobi ya. Hari ini saya mau nanya aja nih, penasaran ya kan, karena saya ngikutin Pak Tommy udah cukup lama, sekarang subscribersnya udah 300 ribuan. Wah, luar biasa. Aku mau nanya lagi nih, kalau bikin channel baru, misalnya sekarang kalau Ko Tommy bikin channel yang sama sekali baru ya kan, strateginya Ko Tommy untuk mencapai 100 ribu subscribers pertama apa kira-kira? Yang pasti itu bikin channel baru ya, mesti apa ya, keluar dari hati. Kalau kita sukanya apa ya, mau bikin apa, kalau kita bikin channel itu nggak sesuai dengan apa yang ada di diri kita, itu akan sulit sekali untuk berkembang. Jadi yang pertama itu mesti dari diri kita sendiri. Jadi jangan sampai misalkan gini, kita ini sukanya gadget gitu ya, jangan sampai kita bikin channel maksain itu namanya kan. Nggak boleh maksa gitu ya? Kita bikin, ya apa? Nggak boleh maksa. Iya, nggak boleh maksa. Jadi kita sukanya musik ya, kita bikin channel yang terkait dengan itu. Kalaupun dibikin channel baru, mungkin musik yang masih terkait dengan hobi kita atau dengan passionnya kita. Itu yang paling enak. Karena di tengah-tengah perjalanan itu banyak sekali hambatan untuk berhenti. Jadi kayak misalkan banyak sekali gangguan traction itu banyak. Kalau kita nggak cukup kuat fokus kita, kemudian kita nggak cukup punya passion di situ, itu mesti akan berhenti tengah jalan. Selesai. Jadi kebanyakan content creator yang awal-awal itu kan mereka itu lihat apa yang tren gitu ya, kemudian apa yang lagi in sekarang ini gitu. Tetapi mereka tidak melihat dirinya mereka itu sebenarnya apa. Itu harus jauh lebih penting daripada yang lagi trending gitu. Menurut saya itu. Kemudian yang kedua itu mesti kita harus pilih fokus kita ya, niche kita itu harus target. Gak bisa, sekarang udah bukan zamannya lagi bikin konten yang palu gada begitu. Karena nggak bisa ini ya, kayak jack of all trades gitu, nggak bisa. Kita harus punya satu spesifik ya, kita punya niche kita itu apa, dan itu kita develop dari situ. Yang ketiga mungkin kita mesti punya apa ya, kita mesti deliver value ke audience kita. Jadi nggak bisa bikin video asalan, value-nya macam-macam, bisa edukasi, bisa kita memberikan entertainment buat audiens kita memberikan informasi terkini, yang macam-macam lah. Intinya ketika audiens itu melihat video kita, itu dia dapat sesuatu dari situ. Ya, poinnya itu sih yang paling penting ya. Oke. Thank you. Oke guys, itu adalah interview saya dengan para YouTuber sukses. Kamu sekarang udah tahu dong rahasianya, gimana caranya untuk memulai YouTube mulai dari nol hingga mencapai 100 ribu subscribers pertama. Alright, sekarang saatnya untuk kita shout out. Yuk! Alright, yang pertama saya pengen shout out kepada Giovanni Ramadan. Halo Giovanni. Kemudian ada Humba Hamu. Ini benar ya? Humba Hamu. Oke. Kemudian ada Mediator News. Halo Mediator. Kemudian ada Sylvia Aurora. Halo Sylvia. Kemudian ada Incu Galeng. Halo Incu. Namanya keren ini ya. Oke. Kemudian ada Maulana Slom. Halo Maulana. Kemudian ada Mugi Irianto. Halo Mugi. Kemudian ada Rangga Efriansyah. Halo Rangga. Kemudian ada Sandy Riswandi. Halo Sandy. Kemudian yang terakhir ada Soleh Fajar. Halo Soleh.
Nah, kalau kamu bersyarat, caranya juga simple banget. Jangan lupa langsung klik like, kemudian subscribe, nyalain lonceng supaya dapat update terbaru Teknobi, dan kemudian juga komen sesuatu yang positif mengenai Teknobi. Sekarang saatnya saya untuk nge-review salah satu channel Teknohas yang beruntung. Yuk! Oke, channel Teknohas yang beruntung kali ini adalah Vlog Quinta. Wah, namanya keren ya, Vlog Quinta. Ini sudah 2.920 subscribers. Alright, congratulations. Mestinya sudah monetize ya, mestinya. Oke, dan lagi semangat-semangatnya nih. Kita lihat, betul nggak? Oh, ini 2 minggu lalu, 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Oke, 6 bulan lalu. Aduh, loncatnya jauh banget ya. Jangan loncat terlalu jauh ya. Kalau bisa lebih rajin lagi ya kan. Minimum seminggu sekali lah. Seminggu sekali aja ya kan. Dan kalau bisa seminggu 2 kali. Atau bahkan bisa seminggu 3 kali ya. Menurut saya seperti itu. Nah, ini ngomongin apa sih ya? Ngomongin tentang, kayaknya namanya vlog, berarti vlog ya. Tapi kok nggak vlog ini? Ini isinya macam-macam ini. Ya kan, cara mengatai rice cooker, investasi akhirat, hibah kucing lucu, cara mudah tuker Diamond Star Maker, cara mengecek poin di snack video. Oke, nah ini dia ya. Quinta, asumsi saya namanya Quinta ya kan. Kalau bisa ini ya satu topik gitu ya. Jangan campur aduk jadi satu, karena itu yang membingungkan kamu punya ini ya. Kamu punya Kamu punya pemirsa, kamu punya viewers ya. Jadi kalau kamu fokus ke salah satu aja, misalnya mengenai tips ibu rumah tangga misalnya, atau mungkin tips gimana cara mengurus anak dan something sebagainya seperti itu misalnya ya, itu akan lebih fokus dan juga membuat kamu punya viewers lebih lebih rame. Biasanya seperti itu, karena YouTube itu akan mencari kata kunci yang cocok dengan viewers ini gitu ya. Jadi harapan saya itu kamu bisa lebih fokus dan kemudian juga lebih rajin lagi. Tapi pasti bisa karena kamu sudah monetize. Alright, itu aja. Semoga berguna, semoga bermanfaat. Salam sukses spektakuler.